Halo teman-teman, saya Rara Gatin Zafira. Di video kali ini kita akan belajar tentang Dynamic Routing BGP. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang konsep BGP terlebih dahulu. Nah, apa itu BGP dan apa itu fungsinya? Nah, teman-teman tahu kalau EIGRP dan OSPF yang ini merupakan protokol Dynamic Routing yang pernah kita pelajari di video sebelumnya. Itu menggunakan yang namanya IGP atau Interior Gateway Protocol. Nah, sedangkan untuk BGP sendiri itu menggunakan yang namanya EGP atau Exterior Gateway Protocol. Nah, untuk EGP sendiri itu kita gunakan untuk AS. Nah, sedangkan untuk EGP kita gunakan untuk inter AS. Nah, AS itu apa sih? AS itu seperti perusahaan. Nah, jadi misalkan di sini ada perusahaan Google yang memiliki server router dan masih banyak lainnya. Kemudian di sini ada perusahaan Facebook yang memiliki server router dan masih banyak yang lainnya juga. Dan di sini ada juga yang namanya perusahaan Twitter misalkan. Nah, untuk Google sendiri itu memiliki AS misalkan 100, kemudian untuk Facebook memiliki AS 200 dan Twitter memiliki AS 300. Nah, untuk menghubungkan Google dengan Facebook atau Google dengan Twitter maupun sebaliknya, itu kita tidak bisa menggunakan yang namanya EIGRP atau OSPF. Karena EIGRP atau OSPF itu hanya bisa digunakan di dalam perusahaannya sendiri. Misalkan router Google bertemu dengan router Google, itu kita bisa menggunakan yang namanya EIGRP dan OSPF. Sedangkan untuk menghubungkan kedua perusahaan itu biasanya menggunakan yang namanya protokol BGP. Nah, konsep BGP sendiri itu seperti jembatan untuk menghubungkan kedua perusahaan. Misalkan Google mau terhubung dengan Facebook, maka harus menggunakan protokol BGP. Nah, di sini saya mau nunjukin sesuatu yang menarik ya, teman-teman. Kita buka Chrome di sini, kemudian kita ketik bgp.he.net. Lalu kita enter. Nah, di sini saya menggunakan internet dari PT Atexa Indo Jaya Tama. Nah, kita klik yang AS ini untuk melihat info AS-nya. Nah, di sini ada banyak AS infonya sampai bawah. Nah, di sini ada Grab V4 yang dimana ini adalah IPv4 dan Grab V6 yang merupakan IPv6. Nah, misalkan kita buka di Grab V4, di sini kita tunjukkan sebuah topologi di suatu perusahaan. Nah, ini adalah perusahaan PT Atexa Indo Jaya Tama yang terhubung dengan misalkan perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia yang juga terhubung ke PT Sarana Insan Muda Selaras. Nah, PT Telekomunikasi Indonesia ini juga terhubung ke beberapa perusahaan lainnya sampai puncaknya. Nah, mereka terhubung ke perusahaan lain itu menggunakan yang namanya protokol BGP. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konfigurasi Dynamic Route Protokol BGP. Nah, di sini buat dulu topologinya, tambahkan 2 router dan juga 2 PC. Nah, nantinya untuk PC 1 ini akan menggunakan IP 192.168.1.1/24 dengan gateway 1.1. Lalu di PC 2 kita menggunakan IP 192.168.2.2/24 dengan gateway 2.1. Nah, nantinya untuk di router dengan router ini kita akan menggunakan subnet mask /30 bukan /24 seperti biasanya. Kita akan menghubungkan terlebih dahulu dari router ke router, kemudian router ke PC. Nah, untuk di router 1 ini di gigabyte 0/0 akan menggunakan IP 10.10.10/30 dan di router 2 gigabyte 0/0 kita akan menggunakan IP 10.10.10.2/30. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita akan setup topologinya terlebih dahulu dengan cara konfigurasi di masing-masing PC-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke PC 1, kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.1.1, tambahkan subnet mask-nya, kemudian kita ganti gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Oke, kita close, kita pindah ke PC 2, kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.2.2. Oke. Di sini subnet max-nya /24. Kita ganti gateway-nya menjadi 2.1. Oke, kita close. Nah, langkah selanjutnya adalah kita konfigurasi di routernya terlebih dahulu. Kita nyalakan interface-nya, kemudian kita masukkan IP-nya untuk di masing-masing interface dan juga di masing-masing router.
Nah, kita masuk ke interface range GB 0/0 sampai 1. Kita ketik no shutdown untuk menyalakannya, kemudian kita exit. Kita masuk ke interface GB 0/0, kita tambahkan IP-nya yaitu 10.10.10/30 dan subnet max-nya 255.255.255.252, bukan 254. Kita enter, kemudian kita exit. Kita masuk ke interface GB 0/1, kita tambahkan IP-nya yaitu IP address 192.168.1.1, kemudian gateway-nya 255.255.255.0, karena ini merupakan subnet max /24. Oke, kita enter. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke router 2. Kemudian kita ketik interface range GB 0/1 sampai 1, kita ketik no shutdown untuk menyalakan interface-nya, lalu kita exit, lalu kita masuk ke interface GB 0/0, kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.2/30, kemudian kita masukkan subnet max-nya /30. Kemudian kita masuk ke interface GB 0/1, kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.2.1, kemudian subnet max-nya /24. Oke, kita enter. Nah, kita sudah selesai setup topologinya. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan konfigurasi dynamic routing dengan protokol BGP. Kita akan lakukan di router 1 terlebih dahulu. Oke, kita enter, kita exit. Nah, di EIGRP dan juga OSPF kita ketik router kemudian spasi EIGRP atau OSPF. Nah, untuk masuk ke protokol BGP kita ketik router spasi BGP, kita tanda tanya dulu di sini. Nah, kalau di EIGRP kita menggunakan autonomous system number seperti di BGP. Sedangkan di OSPF kita menggunakan yang namanya proses ID. EIGRP autonomous system number itu harus sama di semua router. Nah, tetapi di router BGP itu autonomous system number itu merujuk ke beberapa banyak jumlah AS yang digunakan di dalam suatu perusahaan tersebut. Misalkan router BGP 1 berarti AS yang digunakan di perusahaan router 1 ini memiliki AS 1. Kalau BGP 100 berarti AS yang digunakan adalah 100. Misalkan kita menggunakan router BGP 1, nah di EIGRP dan OSPF itu kita biasa ketikkan langsung networknya. Tetapi kalau di BGP itu harus memasukkan neckboard-nya terlebih dahulu. Nah, neckboard-nya itu yang mana? Neckboard-nya itu adalah tetangganya. IP tetangganya yaitu 10.2. Nah, berarti kita ketik neckboard, baru kita ketik IP-nya 10.10.10.2. Nah, komen ini belum selesai, ini masih ada lagi yaitu remote AS. Kita ketik remote AS. Nah, remote AS ini nantinya adalah AS yang digunakan oleh tetangga kalian. Nah, berarti untuk router 1 itu kan menggunakan BGP 1. Nah, misalkan di perusahaan 2 atau di router 2 itu nanti akan kita menggunakan router BGP 2. Yang nantinya berarti AS yang digunakan adalah 2. Nah, kita ketik di sini adalah remote AS 2, bukan AS yang digunakan oleh perusahaan sendiri, tetapi oleh perusahaan tetangganya. Lalu kita enter, setelah itu kita baru bisa memasukkan networknya. Kita ketik network 10.10.10.0. Kemudian untuk di OSPF itu kita menggunakan yang namanya wildcard. Tapi di sini kita menggunakan yang namanya network max atau subnet max. Subnet max-nya berapa? Yaitu /30. Nah, kita ketik max, kemudian spasi 255.255.255.252. Lalu kita enter. Selanjutnya kita masukkan networknya yang satu yaitu 10.1.0. Kita masukkan max-nya yaitu 24/24 adalah 255.255.255.0. Kita enter. Nah, untuk konfigurasi di router 1 sudah selesai. Kemudian kita lanjut konfigurasi di router 2. Kita masuk ke router BGP 2 karena misalkan di sini di router 2 atau perusahaan 2 akan menggunakan AS sebanyak 2. Kita enter, kita masuk ke neckboard-nya yaitu IP tetangga si router 1. IP-nya adalah 10.10.10.1. Kita masukkan. Kemudian kita masukkan remote AS-nya. Nah, tadi di router 1 menggunakan BGP 1 yang menandakan adalah di router 1 atau perusahaan 1 ini menggunakan AS sebanyak 1. Maka kita di sini memasukkan angka 1 lalu kita enter.
Nah, di sini sudah up. Kemudian kita masukkan networknya yaitu 10.10.10.0, spasi max-nya yaitu 2/30. Lalu kita enter, kita masukkan network yang satunya lagi yaitu 192.168.2.0 yang kita peroleh dari si network ini untuk gateway dan PC-nya. Lalu max-nya yaitu /24. Oke, kita enter. Nah, untuk konfigurasi dan microuting BGP-nya sudah selesai. Kemudian kita akan coba cek to show IP BGP summary. Nah, di sini network-nya adalah 10.1. Nah, untuk state ini ada angka 4, artinya ada 4 IP di dalamnya. Lalu kita akan coba cek to show IP root. Kita akan coba cek tabel rootnya. Nah, dapat dilihat di sini ada yang namanya B. B ini adalah BGP, ada network 1.0 dan juga 2.0. Begitu juga di router 1, kita coba cek to show IP root. Di sini juga ada B, yaitu dengan network 2.0. Kemudian kita akan coba cek ping dari PC1 ke PC2. Nah, ini untuk awal-awal violet, kita coba lagi. Nah, hasilnya sudah successful. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan satu router lagi di sini agar menjadi topologi 3 router. Kita tambahkan satu router dan satu PC. Kita akan hubungkan terlebih dahulu dari router 2 ke router 3, kemudian dari router ke PC. Nah, untuk PC 3 kita akan menggunakan IP 192.168.3.2/24 dengan gateway 3.1. Nah, untuk di router 2 GB 0/0 kita akan menggunakan IP 10.10.20.1/30 dan di router 3 GB 0/0 kita akan menggunakan IP 10.10.20.2/30. Yang pertama kita lakukan adalah kita konfigurasi terlebih dahulu di PC 3. Kita masuk ke desktop, IP config, kita masukkan IP-nya 192.168.3.2. Kemudian kita tab. Nah, ini sudah subnet max /24. Kemudian kita masukkan gateway-nya yaitu 192.168.3.1. Oke, kita close. Kemudian kita masuk ke router 2 untuk menyalakan interface-nya. Kita akan masukkan networknya juga. Kita masuk ke interface GB 0/2, kita ketik no shutdown untuk menyalakan interface-nya. Kemudian kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.20.1. Kemudian subnet max-nya /30. Lalu kita enter. Nah, kemudian kita masuk ke router 3, kita nyalakan interface-nya, masuk ke interface range GB 0/0 sampai 1. Kita enter, ketik no shutdown untuk menyalakan interface-nya. Di sini sudah menyala semua. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan IP di GB 0/0 dan juga 0/1. Kita exit, kemudian kita masuk ke interface GB 0/0, lalu kita masukkan IP-nya yaitu IP add 10.10.20.2, subnet max-nya /30. Kita enter, lalu kita masuk ke interface GB 0/1. Kita tambahkan IP-nya IP add 192.168.3.1/24. yaitu subnet max-nya /24. Kita enter. Nah, untuk setup topologi di sini sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita konfigurasi dynamic routing BGP-nya. Nah, sebelum kita konfigurasi ini, kita ingat bahwa router 1 menggunakan AS1, kemudian router 2 kita menggunakan AS sebanyak 2, dan di router 3 kita akan menggunakan AS sebanyak 3 nantinya. Nah, kita masuk ke router 2 dulu, kita enter. Kita exit, kita masuk ke router BGP 2. Nah, kemudian kita masukkan network-nya yaitu 20.2 plus 10.20.2. Lalu kita tanda tanya dulu di sini. Kita ketik remote AS yang bawah. Nah, remote AS-nya yang mana? Remote AS-nya yaitu remote AS3. Karena kita memasukkan remote AS dari si tetangganya. Kita ketik 3, lalu kita enter, kemudian kita baru ketik networknya yaitu 10.10.20.0. Kemudian kita masukkan max-nya, spasi max, kemudian kita masukkan /30. Kita enter. Nah, konfigurasi di router 2 sudah selesai. Kita masuk ke router 3. Di router 3 kita exit dulu, lalu kita masuk ke router BGP 3. Karena kita menggunakan AS3, kita enter. Kita masukkan network-nya yaitu network atau IP tetangga di router 2 yaitu 20.1. Kita masukkan 10.10.20.1, kemudian kita ketik remote AS. Remote AS-nya berapa? AS yang digunakan di router 2 itu adalah 2, maka kita ketik
remote AS2. Kita enter. Nah, di sini statusnya sudah up atau sudah menyala. Kemudian masukkan networknya. Networknya adalah 20.0 dan juga kita akan memasukkan 3.0. Kita masukkan 10 10 20.0. Kemudian maxnya /30. Kita enter. Kita masukkan lagi networknya yaitu 3.0. Kemudian masukkan subnet maxnya /24. Nah, untuk konfigurasinya sudah selesai. Kita coba cek dulu tabel rootnya, do show IP root. Nah, di sini sudah ada yaitu BGP, di mana ada network 10.0 dari router 1, kemudian ada network 1.0 dari router 1 juga, ada 2.0 dan juga 3.0. Nah, kita coba cek di router 2 juga, do show IP root. Nah, di sini ada tambahan yaitu network 3.0. Selanjutnya kita masuk ke router 1, show IP root. Nah, di sini ada beberapa tambahan yaitu network 20.0 dan juga ada network 3.0. Nah, selanjutnya kita akan coba cek ping dari PC3 ke PC2. Hasilnya langsung successful. Kemudian kita dari PC3 ke PC1. Hasilnya juga successful. Nah, jadi seperti itu untuk konfigurasinya. Oke, sekian video dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya.